Kita hari ini adalah melawan beratnya trauma, dok. Oke. So, in 5, 4, 3, 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Waalaikumsalam. namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di MTFK, Majelis Taklim Fastabiqul Khairat. Yang Majelis Taklim ini udah 15 tahun, dok. 15 tahun ya. Kebayang nggak? Wah, Majelis Taklim 15 tahun, wah gila tiap ya. bulan ada acara, Wow, sebulan online-nya 4, 4 kali. offline-nya 1, Wah, bertahan 15 tahun. luar biasa. Sebelum lanjut, apa pandangan Dokter Rama kalau sebuah community pengajian bertahan 15 tahun ini tuh apakah emang trauma barangnya nggak beres-beres Ya, atau memang pencerahannya terus-menerus mengalir gimana Pak Dokter? kayaknya kalau 15 tahun itu nggak menerima trauma kayaknya sampai sekarang gitu ya. Kayaknya nggak menerima kalian kan, kamu kalian terima kan, saya tahu. Nah, Eh, enggak lah. Jadi jangka waktu lama itu bisa jadi pertanda buruk dan pertanda baik, teman-teman gitu. Tapi kalau Oke. MTFK saya lihat ini pertanda baik lah ya. Hmm, Karena memang ini kan isinya pengajian ya, kajian ya. kajian. Bukan baca-baca sholawat gitu kan, bukan kan? Bukan. Kajian. Sholawatnya ada sih. Ada sih ya, Eh, tapi lebih banyak kajian. Nah, apapun yang bertahan lama berarti kualitasnya oke, gitu hmm. kalau saya. Kenapa? Contohnya makanan. Nah, kalau restoran-restoran legend, nah berarti MTFK ini legend sebenarnya. Legend. 15 tahun atau 15 dok? tahun itu legend gitu. Hmm. Kenapa? Karena bertahan 15 tahun berarti dapat memberikan manfaat kepada alam semesta. Oke. Gitu. Oke. Tempat makan lama. Tempat makan legend aja kan lama. Lama. Kalau lama berarti kualitasnya terjaga Terjaga gitu kan. dan ya balik lagi ya, Hmm. engagementnya oke lah gitu ya. Engagement oke. Mungkin loyalitasnya kuat juga saya lihat ya gitu. Hmm. Dan apa ya? Bentuk ini kali karena saya lihat banyak nini-nini di sini gitu ya. Banyak agak-agak ini ya gitu, banyak nini-nini ya gitu. Memang rata-rata udah punya cucu sih. Nah, kan gitu. Eh, Ini mungkin nini tapi belum nini-nini ya kayaknya. Nini, Nini, Nini ya. tapi belum nini-nini. Artinya apa? Ya mungkin untuk apa ya? Mencari kegiatan-kegiatan untuk komunal, Hmm. untuk mencari manfaat karena pasti kan kesibukannya akan berbeda dengan waktu masih umur 20-an gitu. Jadi Oke. ini komunitas yang sangat tepat untuk Anda para nini yang belum nini-nini ya. Oke. Gitu. Luar Terima kasih. biasa. Luar 15 tahun biasa. itu luar biasa. Kita ulang tahun yang ke-15. Matur Masya Allah. nuwun sekali lagi buat Ibu Kepala Sekolah, buat founder dan Ya. semuanya dan Mm-mm. MTFK itu salah satu yang sangat luar biasa, dok. Kita Wah, menyalurkan ke 4 yayasan tiap bulan. ya, Itu minimal 30-40 juta lah. 30 juta ya Iya, bulan ya. ya, dan semuanya seru lah. Wah, Ini ya. kaya-kaya nih emang. Hah? Majelis ini kaya-kaya. Benghar-benghar kabeh. Ya. Ya, Nah, sugih-sugih kabeh luar memang beda biasa. antara majelis di sini sama Beda. penonton yang di situ tuh. Beda. Ya, Nah, beda. penonton di Kalau sini itu karek. nge-give aja nggak mau, yang penonton yang di sini mah tahu saya gitu ya, nggak ada. Nge-give aja susah kalian mah Ya, ya. kalau dia susah. Di sini 30-40 juta guys, jangan salah guys. Sebulan kalian 30-40 juta mimpi. Ah, aing mah. Oke, Ya, lanjut dok. lanjut ya. Kita tuh selalu berkaitan dan selalu bertarung dengan diri, gitu Hmm, ya. Kan hmm, kita tahu bahwa salah satu konteks kenapa orang yang datang ke Dokter Rama ini hmm, adalah mengalami gangguan dan gangguan yang paling tinggi Dokter Rama pernah cerita hmm. ujung-ujungnya adalah trauma Selamat gitu. lagi ya, betul. Nah, kenapa ini nggak pernah selesai dibahas ya teman-teman? Hmm, Karena trauma ini memang sesuatu yang luas, hmm, banyak, dan hmm, nggak pernah bisa selesai. Nah, hmm. mungkin kita mau mengulang dulu gitu, dok. Karena Ya, nggak akan ada orang yang terbebas atau nggak akan ada orang yang freedom dari trauma. ya, Nah, ini betul. ini udah langsung ada pertanyaan nih ya. Oh gitu ya. Maaf mau nanya, trauma masa kecil kalau masih ada gimana tanda-tandanya? Nah, kita Aduh. mulai dulu dari situ, dok. Ya, Sambil nanti teman-teman kalau ada yang mau ngeluarin unek-unek dalam bentuk ya, chat, nanti saya bacain, nanti kita bisa bahas ya. betul ya. Gimana, dok? Thank you, Bu. Jadi hari ini kita memberikan trailer ya untuk acara besok yang Hmm. offline. Nah, Hmm. siapa tahu masih ada yang menonton offline, kita di Bandung ada acara besok. Nah, balik lagi kalau kita bicarakan trauma, kalau dalam perspektif saya, ini pendapat saya pribadi ya guys. Jadi masalah-masalah trauma ini adalah salah satu gejala gangguan-gangguan yang paling apa ya, underdiagnosis namanya. Under Underdiagnosis. Kenapa underdiagnosis? Karena banyak kata orang itu tidak melihat ini sebagai sebuah trauma semata gitu. hmm. Ya, jadi kalau kita ngomong trauma, diagnosis yang paling mendekati kalau bahasa psikologisnya ya itu kan namanya PTSD, PTSD. PTSD ya.
post trauma stress disorder. Hmm. Nah, kenapa jadi underdiagnose? Underdiagnose adalah orang nggak nyangka itu hanya ini trauma gitu loh. Oh, jadi nggak ngeh, Nggak ngeh. bahkan nggak kelihatan. Betul. Oke, oke. Bahkan profesional. Ya, termasuk psikolog, psikiater kadang-kadang kalau baru sekali dua kali ketemu, itu suka ke ini, apa namanya, nggak nyangka ini trauma gitu loh. Oke. Ya, Emang trauma bukan yang pertama kali langsung dicek. gini, jadi kan orang itu datang dengan gejala-gejala, Kak Bu dan teman-teman. Kan dia Hmm. datang tuh ada keluhan utama namanya. Hmm. Nanti kalau dokter itu selalu bertanya, kenapa Anda datang ke sini? Keluhan apa yang membuat Anda datang ke sini? Pertama Nah, tetap pertama itu kan? itu, iya. Oke. Nah kan mereka nggak akan langsung ngomong saya trauma, Hmm. nggak ada tuh. Mungkin karena dia juga belum tahu saya Nggak trauma atau ngerti, nah tidak. itu. Nah, jadi kenapa underdiagnose? Karena pertama, dia itu salah satu apa ya, bentuk-bentuk gangguan emosi. Balik lagi yang menurut saya itu punya kemampuan mimicking luar biasa, teman-teman. Mimicking tuh gimana? Bunglon. Oh. Itu. Jadi dia bisa kayak orang kena gangguan cemas, bisa karena kayak orang bipolar, kayak orang depresi gitu. Jadi kita kiranya, oh ini depresi nih, kenapa? Oh dia sedih terus gitu. Oke, on. Oh dia ini nih keluhannya apa? Oh ini emosinya nggak bisa dikontrol, senggol bacok, segala macam. Oh jangan-jangan ini gejala mania nih gitu kita. Mania itu bagian dari bipolar ya guys. Hmm. Atau iya nih berdebar terus gini. Oh mungkin gangguan cemas gitu loh. Hmm. Nah jadi di awal itu kami sebagai profesional beberapa tuh kadang-kadang karena pengalaman saya nih ya bukan yang lain ya. Kalau yang lain lebih pinter kayak tapi buat saya gitu. Saya pun sering tertipu dulu tanda petik di awal gitu loh. Hmm. Dalam satu dua kali pertemuan tuh kadang-kadang saya belum bisa menggali semua kan. Karena waktu, misalnya gini, waktu kedatangan awal itu keluhannya cemas banget nih, Bu. Hmm. Atau kayak sedih banget gitu. Hmm. Nangis terus gitu kan. Hmm. Nah, otomatis saya sudah menduga di awal, oh, ini kayaknya gangguan mood nih. Hmm. Ini kayaknya arahnya depression nih gitu. Hmm. Hmm. Nah, kayak kemarin saya dapat kasus tuh. Jadi dia dokter, ya, Bu. Nah, gitu. Jadi dokter datang ke saya tuh nangis, nggak berhenti terus. Oh, saya bilang, ini nggak berhenti nangisnya nih. Saya tanya ke belakang, belum bisa jawab, pusing lagi lupa. Oh, ini kayaknya depresi, saya awal begitu. Hmm. Hmm. Nah, saya berikan dulu lah obat-obatan antidepresan tuh. Karena saya berpikir ini masalahnya di depresi kan. Hmm. Oke, dan nggak bisa tidur kan. Oh, saya bilang oke lah, mungkin karena depresinya. Nah, 2 minggu kemudian udah ada perbaikan dan cepat sekali. Ya, gejalanya kayak 100% hilang gitu. Hmm. Nah, saya cepet banget ya gitu. Nah, disitulah saya mulai mencari tahu dari mana nih asalnya gitu. Oke. Ternyata ketika saya gali, nah ada perbedaan. Nah, gini teman-teman, kalau masalah-masalah trauma dengan murni depresi, itu bedanya di mana? Hmm. Nah, kalau depresi murni, itu gangguan perasaannya, sedihnya itu bisa bertahan 24 jam. Kalau depresi, Ya, sedihnya lama. bisa 24 jam. Itu dia. Depresi ya. Bisa 24 jam depresi itu. Oke. Dan bisa berlangsung lebih dari 2 minggu. Oke. Benar-benar nggak mau keluar rumah. Itu udah ciri-ciri depresi. Kayak hilang energi, hilang semangat. Itunya. Hmm. Apa bedanya? Bedanya kalau trauma sementara itunya. Oh, Nanti biasa lagi gitu. oke. Nah, pada kasus ini saya ngelihat kamu tetap kerja dong. Lah, saya bilang, berarti secara fungsi bagus kamu. Iya. Oh, nah orang depresi itu kita ngomong umum dulu ya. Ini bukan untuk mendiagnosis ya, teman-teman, ini edukasi ya, ingat Hmm. ya. Nah, orang depresi itu kemungkinan kalau lagi berat itu nggak akan mau kerja, nggak bisa. Nggak mungkin ada power ke situ aja. Mau istilahnya ke kamar mandi ke horean. Males gitu. Males. Dok, Gitu. sebelum kemana-mana ini pop up. Sebagai dokter sakit jiwa, Mhm. dokter sendiri, dokter Rama tahu nggak kalau aku ini lagi depresi, aku lagi trauma, aku lagi ini, dirinya sendiri tahu nggak? Tahu, pasti Nah, terasa. oke. Gitu. Jadi kalau untuk gangguan-gangguan jiwa yang sifatnya ringan sedang, mostly si penderita tahu. Nggak, kalau dokter sendiri, dokter Tahu. Rama, Iya, misalnya dokter Rama ini lagi pasti exhausted terasa. nih. Terasa. Ini kayaknya gue udah mau mulai depresi nih. Udah, Kayak tahu. langsung tahu. Oke. Langsung ikut majelis ini Fatihul Khairat gitu, biar Iya, mendapatkan iya, ini ya, iya, iya. gitu. Baru mau nanya, kalau psikiater berobatnya kemana? Ya. Justru malah psikiater berobatnya ke majelis taklim ya. Majelis taklim Oke, gitu. bagus. Kalau nggak minum obat sendiri, Bagus, gitu ya. Ya, bagus. Apa jadi teman-teman jangan salah loh, psikiater tuh ada yang minum obat loh ya, jadi nggak masalah. Saya punya teman namanya Jimmy Adrian itu minum obat dia. Oke, depresi. Depresi. Dia psikiater, Psikiater. tapi depresi. Iya, minum obat nggak masalah.
Ya Oke. sama aja orang dokter jantung minum obat jantung emang nggak boleh. Nah, gini dok, Hmm. kalau dia psikiater dan dia depresi, Hmm. apakah dia tidak bisa melampaui depresinya? Bukan, jadi karena itu balik lagi karena gangguan depresinya ini murni biologis kan. Oh, I see. Iya, bukan masalah keimanan. Hmm, Jangan suruh hmm, kalian yang depresi suruh lemah iman ya. Jangan itu nggak boleh itu awas. Nggak boleh hmm. itu. Karena itu masalahnya. Bukan Oke. masalah iman. Memang masalahnya ada sirkuit di otak yang terganggu kok begitu. Ya ditambah Hmm, ada masalah metabolik lain dan segala. Jadi kalau ngomong depresi itu kompleks banget lah teman-teman. Nggak bisa dilihat dari oh ada ketidakseimbangan neurotransmitter. Iya nggak gitu juga. hmm, Ada juga masalah-masalah psikologisnya, spiritualnya, ya, eh, lifestyle-nya, hmm, mood-nya. Jadi kompleks. Makanya depresi itu sebenarnya kalau tuh gangguan-gangguan jiwa tuh udah masuk sedang tuh. hmm, Kalau fobia, hmm. trauma, kecemasan sebenarnya itu yang tanda petik ece-ece. Oke. Mudah gitu loh. Cuma tadi balik ke trauma, dia bisa mimicking seperti bunglon. Hmm, Makanya pada kasus yang kemarin itu, setelah 2 minggu, kamu kemarin di rumah terus? Enggak, saya kerja biasa praktek lagi. oke. Saya mikir, oh bukan depresi nih saya bilang. Nah, Karena gitu, karena bisa kerja setelah saya berikan obat tuh. Nah oke. kalau depresi itu butuh waktu seminggu, 2 minggu baru dia bisa naik gitu loh. Nah ini Hmm, ya Garil, oh ternyata punya masalah trauma sama ibunya gitu. hmm, Karena masalahnya PTSD, nah itu mimicking banget. hmm. Sangat seperti bunglon teman-teman. Oke. Makanya banyak aku depres nih belum tentu depres. Bisa jadi trauma, Jangan PTSD. terlalu cepat ngomong aku depresi kali ya. Jangan, jangan, jangan. Ya, oke, Karena oke. saya aja pribadi kadang-kadang suka bukan ketipeng ya. Baru nggak setelah 2-3 kali pertemuan tuh. Oh, Trauma ini ternyata. PTSD ternyata gitu loh. Oh, Oke. gitu. Jadi makanya kalau teman-teman nanya, kok diagnosisnya beda-beda? Bukan beda gitu. Kita namanya itu di pertama itu kita baru dugaan. Hmm, Makanya diagnosis itu namanya diferensial diagnosis. Jadi kemungkinan diagnosisnya apa saja gitu. hmm, Tapi karena administrasi membuat kita harus menulis, hmm. kita tulis yang menurut kita paling mendekati dulu. Oke, Nanti tengah-tengah bisa ketahuan tuh, oh ini PTSD. Itu banyak banget saya nggak itu. oke. Nah, Banyak sekali. sekarang ini dok, ini Hmm. tuh lagi agak Hmm. mulai kelihatan tentang Hmm. orang belajar spiritual, bukan Hmm. belajar spiritual, tapi dia adalah kabur dari kenyataan hidupnya. Ya, betul. Itu sosokan ke situ gitu. Sok-sokan, betul, betul, Nah, betul. apakah apakah emang jadi sebuah tren ketika seseorang mengalami ketidaknyamanan Hmm. batinnya, Hmm. dia nyari ke arah agama dan spiritual. Hmm. Nah, menurut Dokter Rama gimana? Iya, balik lagi ya. Kenapa begitu? Ya karena memang kalau ngomong emosi, orang itu punya stigma, punya memori ya arahnya adalah masalah-masalah agama gitu dari dulu juga begitu. Ya kan mungkin orang itu masalahnya dia emosi, tapi di Iya, sini mungkin kayaknya aku banyak dosa deh. iya gitu. Stigma kan? Stigma Nah, terus. gitu. Ya udah jadi kan karena mereka taunya begitu. Oh, karena tahunya Nah, gitu. jadi gini, apa kalau ada orang dengan gangguan-gangguan trauma, kecemasan, depresi, ya itu kenapa ada yang lama atau nggak sembuh-sembuh? Hmm, Oke, yang pertama itu adalah masalah kekurang pengetahuan. Pertama itu, oke. ya kurang pengetahuan artinya apa? Oh iya nih, aku misalnya sakit lambung minum obat lambung. Hmm, Aku nih nggak bisa tidur minum obat tidur. Aku sakit kepala minum obat sakit kepala. Jadi hanya ngobatin gejalanya doang. hmm, Kan gejala-gejala emosi itu bisa menimbulkan gejala-gejala fisik yang mengganggu. hmm, Makanya disebut psikosomatik kan, gitu. hmm, Psikosomatik, somatik kan badan, psikologis gitu loh. Jadi keluhan-keluhan fisik yang dipengaruhi oleh faktor psikologis. hmm. Nah, ketika ngomong masalah emosi, ya memang namanya orang-orang timur, ya semua masalah emosi yang berkaitan dengan itu. Mungkin nanti Kang Abu bisa jelasin, itu kan dulu Imam Ghazali begitu. Ya Betul. bahasnya kan. Nah, itu Imam Ghazali itu. Mungkin kalau bahasa sekarang dia sampai depresi dok, Ya gitu. Ya, karena mempertanyakan ya itu keyakinannya. maksudnya itu. Nah itu tuh Imam Ghazali tuh nulis tuh tahun 900 ya. Udah nulis gitu bahwa penyakit yang paling berat adalah penyakit yang penderitanya nggak nyadar dia sakit. Iya, Itu. somatik gitu. Ya itu. Dia mengalami itu. Nah, mungkin bahasanya dulu belum ada. Nah, tapi Imam Ghazali sangat pinter loh ngomong Imam Ghazali gue. Tapi memang iya, saya pelajari dia sudah tahu tuh masalah emosi di situ. Penyakit hati teh gitu. Hmm, Gitu cuma dulu mungkin bahasanya masih sederhana. hmm, Nah, sekarang kan makin berkembang. hmm, Ternyata masalah-masalah emosi itu adalah masalah-masalah yang sangat bisa dijelaskan secara ilmiah. Ada hmm, gangguan di otak, hmm, gitu. Nah, hmm, jadi memang saya itu berperan dalam ranah-ranah masalah emosi, mental dan fisik. hmm. Nah, spiritual pun artinya bukan hanya masalah gangguan jiwa ya, guys.
spiritual kan bisa jadi ke masalah cancer, ya. Kan, oke. Ya kan orang-orang cancer yang istilahnya udah mau mendekati, ya, udah tahu penyakitnya berat, dia punya masalah spiritual. Saya Hmm, kemana habis ini, ya. pertanyaan itu ya. Itu pertanyaan itu, ya. Orang-orang yang punya penyakit kronis, ya, gitu. Termasuk ini kan udah merasa, waduh, usia gue bentar lagi nih kan. Ya, Tapi yang udah gue sering kesini enggak sih enggak kayak? sih ya, udah lah ya, udah hafal lah kalian ya. Ah, Udah nggak takut mati dok. iya sih, gitu. Karena gitulah kalau ngomong-ngomong masalah emosi itu kan jatuh-jatuhnya ke tadi ya. Oke. Ketika kita marah-marah itu kan asosiasi kemana sih? Spiritual lagi, religi lagi kan gitu. Hmm. Cuma memang agama itu saya lihat di sini yang kita sedikit ini nanti kan Kak Abu juga bahas adalah apa? Nah, peran-peran agama di sini bukan nggak penting ya. Kadang-kadang saya ngelihat agama itu sifatnya hanya nasihat, Agama sifatnya nasihat. nasihat dan nggak jelek. Misalnya yang sabar, Hmm. terima aja, Hmm. sudah takdir, Hmm. ridhokeun. Iya, betul. Tapi itu hanya sebuah informasi, Hmm. hanya sebuah yang namanya itu nasihat. Nah, Oke. tapi how to-nya tidak dijelaskan sama agama. Iya, 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 Ya iya. mungkin dalam ilmu tasawuf tertentu mungkin dijelaskan tuh. Itu kan Hmm. ilmu-ilmu pemaafan, ridho Hmm. itu ilmu yang berat lah kalau di tasawuf yang saya pahami gitu. Betul, betul, betul. Nah, itulah yang terjadi. Jadi apa? Nah, agama itu penting untuk apa? Untuk memberikan informasi pengetahuan. Tapi kadang-kadang dia tidak how to itu, Ham. Hmm. Yang suka bikin jadi apa slacknya di situ. Hmm. Sabar aja lah gitu. Hmm. Kan sudah takdir Allah. Ya Nah, aing ge nyaho beureum gitu kan sebenarnya teh gitu ya gitu. iya. Dan yang paling common adalah kamu kan nggak ngerasain. Kamu enak aja bilang aku sabar. Betul gitu. Makanya jadi kan ternyata kan nanti Kang Abu bisa jelasin sabar tuh apa sih gitu kan. Hmm. 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 Ini tuh itu kan ada ininya. Sabar tuh kan bukan kata-kata tapi pengalaman kan. Betul. Ikhlas pun bukan kata, pengalaman itu nanti berhubungan spiritual. Makanya nanti kita acaranya itu bergabung kenapa? Karena mesti dari semua sisi gitu loh. Hmm. Saya hanya pertama tugasnya memberikan informasi pengetahuan lebih jelas kenapa dia sampai seperti ini. Hmm. Kan dengan saya menjelaskan, oh trauma lo di sini begitu saya urai, kan mereka jadi paham. Betul. Oh iya ya, ternyata ini yang menyebabkan saya seperti ini. Hmm. Misalnya begitu. Hmm. Mereka jadi paham. Hmm. Jadi now I know, jadi Hmm. tahu Hmm. gitu loh. Nah, tapi kan penata laksanaan selanjutnya itu sangat individual. Oke. Ya, kalau saya hanya kisaran di wah, ada pesawat lewat, guys. Soalnya dekat Bandara Hussein Satu Negara kita. Kita lagi di Orasio Fide. Nah, saya video dekat sama Bandara Hussein. Jadi kalau Dekat. kalian nanti bisa jalan-jalan ke sini habis dari turis-turis ya. Nah, terus ya balik lagi tadi saya wilayahnya ya tadi ya menerangkan apa menjelaskan gejala-gejala. Nah, itu gejala-gejala. Nah, dan memberikan pemahaman kenapa gejala-gejala tersebut timbul. Oke. Ya, kalau perlu obat, kasih obat. Nah, kalau Kang Abu kan wilayahnya tadi, apa sih menerima, nah, apa sih sabar, kenapa hidup gua gini-gini amat. Nah, itu perlu dijelaskan sama Kang Abu. Oke. Nah, ini jadi pertanyaan, Dok. Ya, Knowledge itu adalah mengerti dari otak. ya, betul. Obat itu ngeberesin tubuh biologis. Betul biologis ya, betul. Orang dapat obat, ininya nggak ngerti, susah. Susah. Ininya ngerti, biologisnya perlu obat. Betul. Repot juga. Repot juga, ya. Yang paling penting P3K tuh knowledge dulu atau obat dulu, Dok? Nah, tetap knowledge dulu buat saya. Tetap knowledge Ya, dulu. gimana dia mau obat yang mana kalau knowledge-nya nggak tahu gitu. Oke. Intinya begitu. Penting banget knowledge. Ya, buktinya banyak banget orang gangguan kecemasan itu datang ke saya tuh setelah pergi dokter shopping namanya kan. Udah jajan dokter disebutnya teh. Oke, jajan dokter. Jajan dokter kenapa? Karena ke dokter ini minta periksa MRI. Terus ini lab, ini kemarin ada tuh kasus saya tuh 57 tahun. Datang ke saya tuh dirujuk sama senior saya. Penyakit dalam ahli autoimun. Kenapa? Udah pusing dokter penyakit dalamnya gitu. Karena dia yakin banget dia kena autoimun. Yakin banget. Hanya karena sebuah nilai lab yang nggak signifikan angkanya gitu loh. Kayak naik sedikit, dia kira, oh ini autoimun. Yakin banget ya. Padahal menurut ahlinya, ini bukan autoimun. Tapi dia yakin. Dia yakin. Keyakinan itu yang ngebuat dia drop. Iya itu. I see. Makanya jadi hati-hati dengan keyakinan. Keyakinannya? Hati-hati. Dibilang, awas kalau kamu nggak sholat masuk neraka. Aduh. Eta. Ada kasus itu nanti saya cerita. Oke. Ada itu, menarik. Ada kemarin anak 17 tahun, ibunya datang ke saya, aneh. Tolong buat dia sholat lagi. Ibunya nyuruh anaknya? Ya, bisa nyuruh dokter apa? Bisa dok, dok, disadarin. saya juga sering gitu, Dok.
Kenapa ke saya bilang, Bener, karena udah kemana-mana dia nggak mau nerima bener, ketemu sama dokter. bener. Ya anak 17 tahun dewasa sekali nontonin Kang Abu sama saya. Aneh sih. Aneh. Ya gitu. Jadi tolonglah dok, ini anaknya mau ketemu sama dokter doang, ha? Saya bilang, Terus waktu gitu gimana penanganannya? kenapa kamu begitu apa ya setting boundary sama agama gitu. Balik lagi, ayahnya dari kecil ngomongin neraka, kiamat. Buat dia gak adil banget gitu. Masalah apa dia bilang. Nah, jadi kritis anaknya. Jadi dia tuh sampai istilahnya benci banget sama agama waktu itu. Trauma sama agama, Kang. Trauma ya. Trauma sama agama. Jujur kalau sampai trauma sama agama mah Wah, edan itu ya. dalam konteks bukan agama jelek, cuma sepertinya perlu ada apa ya cara lain untuk memberikan pemahaman mengenai agama menurut saya gitu. Udah sangat kuno yang saya lihat sekarang gitu. Oke. Itu mereka trauma sama agama, guys. Oke. Trauma dia gara-gara apa? Omongan bapaknya yang tiap hari dari kecil sholat maneh gitu. Kamu sholat. Kalau kamu nggak sholat masuk neraka nanti. Dosa kamu. Ini diputer-puter. Nih orang tua ya kalau boleh ya. Iya. Jangan gitulah ya. Ya itu sampai yang bikin dia tertrigger itu kemarin apa? Jadi adiknya yang masih kecil SMP langsung ngomong gitu. Teh, naon cenah? Sigana urang mah bakal masuk neraka dah. Soalnya saya baong. Jadi buat dia teh Katanya mau saya masuk neraka karena nakal gitu. saya nakal loh teh. Saya pernah nyubit teman gitu kan saya dosa ya. Kayaknya saya nanti bakal masuk neraka deh. Gitu jadi saya kakaknya bingung. Anak SMP udah begitu dari mana? Gak ada loh. Jadi marah dia skeptik sampai ke saya. Kenapa? Karena muring-muring sama bapaknya. Bapak nggak adil katanya. Oke. Ngejudge bapak, oh, trauma agama. Ada pertanyaan dulu dok. Silakan. Teman-teman kalau mau pertanyaan boleh ya. Kita flow aja lebih santai. Saya juga masih banyak yang mau didalemin. Ya, sok. Ini dari Mas Tunjung. Mas Tunjung. Izin bertanya Kang Abu dan Dokter Rama, anakku ada trauma sudah pernah konsul dengan psikolog, bahkan diberi obat psikiater. Tapi merasa tidak percaya karena merasa tidak ada perubahan, akhirnya tidak mau konsultasi lagi. Gimana orang rumah mengatasi atau menangani anak ini? Nah, gimana? Nah, pertama. Nah, ini kayaknya bukan keinginan anaknya disuruh kali ya. Mungkin. Gimana dok? Jadi mungkin pertama gini ya, mungkin bukan tidak ada perubahan, Kang. Bisa jadi ada progres tapi belum signifikan. Pengalaman saya seperti itu. Ya, bisa jadi ada progres, ada perbaikan tapi belum signifikan. Oke. Namanya anak-anak, Kang Abu, itu kan pemahaman kesadarannya masih sangat raw, sangat mentah. Mereka tuh belum paham arti kata nerima. Anak-anak ya. Masih jauh itu. Belum ngerti kata-kata acceptance, memaafkan, ini belum ada. Nah, pertama sepertinya itu saya lihat yang perlu dielaborasi menurut saya gitu. Kedua kan saya nggak tahu sudah berapa kali ke psikolog dan sudah berapa kali ke psikiater. Nah, balik lagi yang perlu dipahami adalah kalau benar ini masalah trauma, ya, trauma itu tidak akan, ini pendapat saya dan saya yakin banget, kalau kita bicara khas trauma ya teman-teman ya, itu tidak akan bisa beres pakai obat. Poinnya itu nggak akan beres pakai obat trauma itu. Kenapa? Balik lagi, pemahaman saya kalau ngomong case-nya trauma, bukan yang lainnya, awas jangan salah tangkap. Kalau schizofren sama bipolar beda tuh. Nah, kalau trauma murni, si obat itu hanya membantu meredakan, menurunkan gejala. Jadi nggak ada ya dok ya trauma misalnya, suntik, sembuh besoknya. Nggak bisa. Kalau yang lain ada yang memungkinkan. Kalaupun ada perbaikan, efeknya sementara. Oke. Temporary, hanya sementara. Kenapa? Obat di tubuh kita paling tahan berapa? 6 jam sampai 12 jam. Gitu loh. Pertama itu. Nah, disinilah kalau ngomong trauma, makanya buat saya, jadi gini, penting banget profesional itu memahami trauma itu apa gitu. Karena memang trauma itu dianggap belum dianggap sesuatu yang penting lah buat saya gitu loh. Nah, ini kekuatannya banyak di psikolog sebenarnya. Banyak psikolog. Kenapa? Karena gini, Bapak, Ibu siapa? Bapak, Ibu Tunjung teh ya, gitu. Bapak mungkin. Bapak ya gitu. Jadi gini, Pak. Mungkin saya kasih bocoran dikit ya gitu. Trauma itu masalahnya jangan kemana-mana. Itu masalah momentum dan peristiwa, udah gitu. Momentum peristiwa. Ya, trauma itu terjadi karena ada peristiwa trauma. Oke? Pahami ya? Nah, peristiwa trauma itu menimbulkan rasa namanya trauma. Kita pakai konteks definisi yang ini ya. Jadi trauma itu timbul karena ada peristiwa traumatik.
Hmm. Kita kena gempa bumi itu peristiwa traumatik, Hmm. dan semua pasti trauma kalau gempa bumi. Hmm. Semua nggak mungkin lupa gempa bumi. Hmm. Ada kebakaran di belakang rumah kita atau di rumah kita, itu peristiwa traumatik. Hmm. Pasti kita ingat, ada rasa trauma gitu. Kalau gempa bumi lokal gimana? Nah, kalau itu enak ya guys ya gitu ya. Nah, ini Kang Abu beda. Dulu kayaknya di situ di Ancol ya guys ya. Nah, mobil goyang guys. Nah, Tapi ini pengalaman lah semua ya. pengalaman ya. Apalagi yang nini-nini ya. Wah, Wah, itu. udahlah, itulah Terus, Pajero tehnya. eh, Panas di jero, Pajero teh maksudnya gitu. eh, Ya, gitu. Jadi balik lagi, trauma itu yang perlu Bapak gali adalah ada memori apa yang kalau anaknya ingat, dia belum beres, belum terima. hmm, Jadi masalah trauma belum beres itu kenapa? Karena peristiwanya belum bisa diakui, belum bisa diterima, belum bisa dipahami sama dia. oke. Itu poinnya Pak. Kenapa dia nggak mau lagi? Karena dia pikir harus cepet kali beresnya. Atau dia berpikir memorinya mesti hilang. Hmm, Nggak bisa. Ini banyak kesalahpahaman tentang trauma. Banyak tentang saya, pokoknya saya nggak mau ingat-ingat lagi waktu suami saya selingkuh. Ya, hmm, tidak bisa, Iroh, nyon, ojan, tidak bisa. hmm, Ya, hmm. tidak bisa. Itu, Tidak bisa. nih, terus kalau nggak bisa gimana? Nah, nanti tugas kita adalah meregulasi emosi ketika kita kembali ke memori itu. Tapi kebanyakan mikirnya dibalas, Dok. Kalau dia gitu, aku Nah, akan balas supaya dia merasakan apa yang aku sakit. betul. Nah, itu yang namanya dendam. Oh. Gitu. Nah, dendam ini salah satu tema-tema trauma, tema-tema pemaafan yang cukup challenging buat saya. Tapi kan misalnya gini, pemikiran ya. Hmm. Dia akan ngerti kalau dia mengalami. Maka aku begini supaya dia mengalami. Iya, itu kan pendapat dia. Oh, dendam. Oke nya. Balik lagi. Hmm. Nah, gitu. Gini, bukan nggak boleh melakukan itu. Hmm. Nanti Kang Abu bisa jelaskan cara agama, ini kan Ustadz fikih. Gitu ya. Jadi, kan ada misalnya mata dibalas mata gitu Oh ya. iya, itu Betul kan? kisos namanya. Bisa kan? Eh, Nah, itu kan tadi kita pernah bahas itu kan, iya, Al-Maidah ya. 5, 5 ya. Oke, 545. 545 tuh ya. Jadi poinnya kan gini. Misalnya Anda dizolimi, saya dizolimin Kang Abu nih misalnya, dipukul. Bolehkah saya mukul Kang Abu balik lagi? Boleh. Boleh. Pertanyaannya, bisa nggak intensitasnya sama? Nggak adil. Nggak adil. Saya mukul 5, Nah, mungkin dibalas saya 7. mukul 10 berarti saya nggak adil. Hmm. Jadi dia nggak suka dizolimi, tapi dia menzolimi balik. Nggak Hmm. adil. Hmm. Adil. Hmm. Makanya pertanyaan, bisa nggak intensitasnya Hmm. rasanya sama seperti yang Kang Abu pukul ke saya dan saya pukul ke Kang Abu? Bisa Itu sama. nggak mungkin sih. Sangat sulit. Sangat sulit. Nah, makanya bukan nggak boleh. Gitu loh. Cuman itulah namanya. Oh, dia mesti merasakan. Ya boleh aja. Tapi konsekuensinya apa? Tegang lagi tubuhnya. Nggak maafin. Dendam. Dendam tuh apa? Ah. Pengen ngasih racun ke orang, dia yang mati. Istilahnya begitu. Tapi Dok, kenapa ya kayak self coping defense mechanism tuh kita tuh kayak pengen orang tuh ngerasain yang aku sakit gitu. Terutama sama orang-orang deket Iya, ya. iya, iya, iya. Si pembalasan itu kenapa sih sebegitu kuatnya untuk kamu rasain deh. Kenapa sih? Iya, hawa nafsu, ego lagi kan. Hmm. Ego, hawa nafsu. Kenapa? Nah, ini lagi ya. Kenapa? Karena nah, kita pernah bahas gini, banyak kata-kata harus dan nggak boleh. Hmm. Tuh. Ya, misalnya dia dizolimin sama ayahnya. Hmm. Nah, kemarin kasusnya itu dia dilecehkan sama kakak kandungnya, Bu. Ya, itu perempuan ada dilecehkan kakak kandungnya. Tapi kemarin harusnya seorang kakak nggak seperti ini gitu. Balik lagi harus ya. Nah, seorang kakak kan mestinya melindungi saya, nggak boleh dong dia begini. Hmm. Gitu. Artinya balik lagi, bukan masalah perlakuan, tapi dia tidak mengakui peristiwa itu, dia tidak menerima. Dan bukan membenarkan, cuma memang rasa dendam itu, rasa keinginan membalas itu ego, nafsu gitu. Hawa nafsu itu nafsu, guys. Oke. Dan wajar. Jadi memang nggak bisa juga kita paksakan dia untuk sabar, diam, nggak bisa. Itu menyakitkan. Sama kakak sendiri dilecehkan, sama bapaknya dibilang-bilang dia banyak dosa, akan masuk neraka, kan itu tidak bisa dibenarkan. Cuma si anak ini, orang ini masih belajar bahwa ini tuh sesuatu yang ujung-ujungnya untuk membuat kamu tenang, ya mesti dirilis gitu loh. Tapi Gitu. gini Dok, ada satu ya yang pernah saya baca tentang trauma. Nanti kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman ya. Nah, bagaimana pengasuhan seorang ibu dan bapak kepada kita itu berdampak dalam pemilihan kita, katakanlah menuju kepada pasangan atau apapun. Contoh, atau mungkin pandangan dia tentang rasa cinta
Seorang anak yang tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya, ibu Hmm. bapaknya cuek, let's say, atau Hmm. bapaknya cuek, let's say, Hmm. dia akan kekurangan rasa dipenuhi Ya. secara secara mental, Hmm. sehingga dia akan tumbuh sifat yang namanya cemburu dan posesif, Dok. Hmm. 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 Dia menganalogikan bahwa cemburu itu sayangnya dia sama pasangan. Hmm. Padahal dia lagi kehausan validasi bahwa waktu kecilnya dia kekurangan kasih sayang. Betul. Mungkin ya itu terjadi. Iya, jadi gini, kalau kita bicara ya, buat kalian-kalian yang punya masalah bucin, saya bilang ya, Hmm. kebucinan yang sangat bolohok, cilepeng, borokokok itu Tapi kalau ya, ada nenek-nenek ada cemburu nggak ya? kok ada, Oh, tetap ada. ada Oh, tapi jangan, udah bukan masalah romance love kali ya. bukan. Nah, Cemburu mungkin cucunya di mana iya gitu kali ya. gitu, ya cemburu, ya ada aja, tapi ya, tapi tidak separah kalau masih alay lah, kayak kita, Oh, kita kan masih alay nih, iya ya, ya oke kita oke. alay. Oke. Ya balik lagi ya ketika terjadi kasus-kasus bucin, posesif dan segala macam cemburu, itu balik lagi kan base-nya rasa takut. Base-nya Ya, rasa takut. rasa takut lagi Oke. gitu. Nah, ketika dalam konteksnya misalnya hubungan nih ya, relationship itu. Kan relationship itu eh, pertanyaan-pertanyaan adalah kalau misalnya nih logikanya seorang perempuan dikasari oleh pasangannya yang kasar lah ya, Hmm. KDRT gitu. Ya kan kalau orang-orang mikirnya ini sehat gak sih? Hmm. Saya dipukulin, saya diverbal, di kekerasan. Nah, tapi pada orang-orang yang mempunyai masalah psikologi yang kosong dari ilmu-ilmu pengasuhan, pertanyaan dia adalah, apakah saya cukup mencintai dia gitu loh. Hmm. Apalagi yang bisa saya lakukan biar dia mencintai saya. Jadi keluar lagi nyarinya gitu loh, nggak ke dalam. Hmm. Gimana ya biar dia mau sama saya Oke. gitu loh. Oke. Apa yang perlu saya lakukan biar dia itu mencintai saya? Kayaknya salahnya di saya deh. Saya kurang deh sampai akhirnya habis-habisan mengorbankan dirinya untuk pasangan itu. Oke. Yang bahkan orang itu nggak mencintai dia, emosinya nggak stabil, ya jahat lah istilahnya begitu kan. Karena dia fokusnya bukan untuk gini, dia tuh berrelationship bukan untuk bertumbuh Kang Abu, Hmm. tapi untuk mengisi rasa kosongnya. Oke. Ya kan berarti kan bahasa you complete me Nah, bullshit dong. bullshit, bullshit. Ya, Ya, nggak bisa gitu. benar-benar. Nggak ada yang komplit memang. Kan balik lagi ke Hmm. sana. Hmm. Itu yang terjadi teman-teman. Karena kosong. Nah, karena kosong, dia begitu mendapatkan pasangan, dia merasa akhirnya nih Hmm. ada yang paham saya. Hmm. Nah, teman-teman harus paham, yang punya masalah kekosongan psikologis itu rasanya sangat nggak nyaman ketika dia kosong secara psikologis. Makanya dia lebih milih disiksa oleh pasangan toksiknya dibanding ingat rasa kosongnya lagi gitu kan. Mendingan aku tersakiti Ya, daripada daripada aku ada rasa kosong. kosong. Itu memang dua-duanya pilihan nggak enak Ya, sih. jadi dia menganggap kalau dia pisah sama pasangan ini, dia, aduh nanti kalau nggak ada yang mau sama gue lagi gimana, kosong lagi, aduh nggak enak gitu. Mendingan disiksa daripada slotnya kosong gitu ya. Itu akhirnya banyak yang menyadari itu. Nah itu biasanya nyadarnya kapan? Setelah dia berani ngambil keputusan. Hmm. Mungkin ada kepikiran, mungkin kalau nggak sama ini udah nggak laku lagi, nggak ada Iya, yang mau balik lagi gitu ya. ditambah si pasangan ini memberikan sugesti-sugesti yang luar biasa kan gitu. I see. Itu Oke. kalau kalau kamu tuh hanya bisa sama saya. Kalau kamu putus nggak ada yang ngertiin kamu lagi. Wah, kamu tuh gini gini. Wah, tuh mau digituin. Sehingga rasa ininya, rasa takutnya luar biasa. Hmm. Jadi dia tuh nggak mau pisah karena cemburu banget. Karena merasa tadi kalau sampai dia sama orang lain, kosong lagi gua nih. Hmm. Kosong itu nggak enak banget. Hmm. Yang pernah kita bahas waktu itu masalah kesepian. Hmm. Kan gak enak kesepian teh guys. Ya, 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 ya. Kesendirian nggak apa-apa. Kesepian itu nggak enak. Itu killing, Oh, killing banget super kesepian. killing. Iya, Oke, gitu. oke. Sangat nggak nyaman. Oke. Nah, Begitu. balik lagi. Hmm. Izin bertanya, Dok, kalau teringat masa lalu yang dulu sangat membuat kecewa, Hmm. tapi sekarang lebih bisa menerima dan itu memang peristiwa yang harus saya alami, gimana, Dok, dengan yang saya rasakan sekarang ini? Terima kasih. Hmm. Gimana, Dok? Ya, teringat hal yang sangat membuat kecewa. Ya, Ya. kecewa nih, sekarang udah lebih oke. Hmm. Gimana gitu? Ya bagus lah kalau Bagus gitu ya. ya bagus lah Nah, gitu. ini yang udah nggak harus ditanya sih ya. Ya ngapain bagus kok. Apa nanyanya kayak gini nggak jelas sana. Ya. Pertanyaan coba yang rada Ya, level ya, gitu. ya. Nggak, ini mungkin memang supaya bisa nanya aja. Ya. Ah, gitu. Pengen eksis si Anda ya. Ah, gitu. Nggak apa-apa, nggak Oke, apa-apa. oke. Ini ada pertanyaan berikutnya. Ini, Ya, ini simpel, Dok, ya, ya. tapi common. Hmm, hmm, hmm. Kalau saya sering sakit hati, Hmm, hmm. ada apa yang terjadi
dengan saya? Belum beres aja gitu secara psikologis gitu aja. Tah. Bentar ya, ini dulu. Ah, oke betul lah. Oke. Baik. Gimana dok? Ya, jadi kata kuncinya gini, kalau Anda masih sering ke-trigger, artinya secara psikologis belum beres. Udah gitu aja simpel. Hmm. Merasa lebih baik tuh dalam ukuran siapa nih? Hmm. Ini merasa atau beneran lebih baik? Karena kadang-kadang suka tertipu dengan merasa baik. Hmm. Aku sudah baikan kok. Hmm. Gitu. Tahu Hmm. dari mana? Hmm. Karena itu Ah, boleh jadi merasa baik gitu ya. merasa baik. Gitu. Hati-hati dengan merasa baik tuh itu subjektif banget. Oke. Hati-hati. Hati-hati Ferguson ya, jangan ngakak, ya. Jangan Oke. ngaku-ngaku gitu. Merasa ya. Merasa. Banyak orang merasa begitu. Oke. Makanya ini kasus banyak banget kasus saya tuh kayak gini, berobat belum saya beresin hilang tuh. Ah, Setahun nggak kontrol. Tiba-tiba datang lah. Kamu setahun kemana aja? Saya pikir udah beres. tahunya masih ngerasa. Tahu aja masih ngerasa. Hmm. Gitu. Itu banyak loh. Oke. Makanya saya bilang trauma itu tidak semengganggu depresi gitu loh. Tidak semengganggu depresi. Tidak. Orang depresi itu nggak akan apa ya, nggak akan bisa gitu. Ya dia akan ini aja, ya akan ini aja, energinya habis aja gitu. Oke. Oh ini banyak masih bisa kerja kok. Oke. Gitu. Thank you. Teman-teman YouTube, TikTok, kalau mau nanya di Zoom juga boleh ya. Ini tadi mungkin udah, tapi short aja dok. Mhm. Tanda-tanda traumanya masih ada, gimana tanda-tandanya ya? Belum. Gimana tuh? Simpelnya. Ya, Gak gini enak. aja. Balik lagi, kan ngomong trauma. Hmm. Trauma terjadi karena ada peristiwa trauma kan? Ya udah, kalau ingat peristiwanya masih sakit hati, berarti belum beres, udah gitu aja. Hmm. Simple, Oke. simple. Oke. Ya, Nih, gitu. dok, saya selalu ingat ini dari Daha Indah nih. Hmm. Dok, saya selalu ingat suami yang meninggal. Hmm. Bagaimana cara melupakannya? Sekarang saya sudah punya suami baru. Jadi suami lamanya masih keinget-inget. Ya nggak apa-apa kan, emang sosokmu nggak akan mungkin hilang kan? Maksudnya nggak? Maksudnya apa nih, suami itu nggak bisa menerima rasa hilangnya atau apanya itu yang perlu di ini lagi? Atau mungkin bisa jadi begitu ingat suami Ya. lama merasa bersalah. Nah, Bisa nggak itu dok? kan bisa jadi. Bener nggak? Nah, itu yang perlu digali. Nah, Itu nah itu perlu digali dulu nih. Apa yang menjadi hambatan buat Anda apa? Berarti kan sebenarnya Anda bisa move on nih. Udah nikah lagi kan? hmm, Nah, yang masih terngiang-ngiang tuh apa sih? hmm, Misalnya ada kata-kata suami, "Mami jangan nikah lagi ya." Nah, hmm, hmm, misal gitu. hmm, Atau Mami titip anak-anak ya. Itu rasa apa? Rasa amanah dari suaminya? Aku saya nggak tahu. hmm, Nah, itu perlu dicek. hmm, Karena memori kehilangan suami nggak mungkin hilang. hmm, Nggak hmm, mungkin kalau dia lupa suaminya udah meninggal. hmm, Nggak mungkin kalau dia lupa kalau suaminya tuh udah nggak ada, nggak mungkin. hmm. Nah, apa sih yang menjadi hambatan di situ apa? Itu yang perlu dicari dulu. Oke. Nah, itu. Ya pada dasarnya kalau ingat mah nggak apa-apa Ya juga ya. tentang Namanya juga memori ya. memori. Nah, Nggak mungkin lah orang kita. Masa ibu kita meninggal, kita lupa? Nggak mungkin. hmm. Kan itu peristiwa yang bermakna, istilahnya gitu. Dan ujung-ujungnya kadang-kadang kita nggak tahu masalah kita sendiri ya. Iya, Ini bel- masalahnya apa ya? belagu pokoknya kadang-kadang. Tapi ya gimana ya, Eh, emang begitu kalian mah. ya udah. Ya. Dok ini bagus dok. Hmm. Ini kebalikannya. Hmm. Nggak pernah ngerasa marah, nggak pernah Hmm. merasa kecewa, kayak flat-flat aja, semuanya santai-santai aja. Hmm. Apa yang terjadi dok? Apakah ini memang udah lepas regulasi emosinya, atau emang mati rasa? Ini kan beda tipis dok. Ya, Gimana dok? betul. Ya, perlu dicek lagi. Sekarang dia kegiatan apa? Hmm, Ya, jangan-jangan emang hidupnya nggak punya goals aja. hmm, Ya, stagnan aja. hmm, Nah, kan kalau orang yang produktif itu dia bisa mengerjakan hal-hal yang buat dia menyenangkan, hmm, ya, hmm, mengasihkan. hmm, Ya, hmm, kalau memang gitu merasa tidak ada apa-apa ya nggak apa-apa. hmm. Maksudnya balik lagi ada rasa kosong nggak gitu balik lagi. Ini pertanyaan paling trauma sih. Hmm. Kang Abu udah beruban belum sih? Ini trauma nih orang ya Trauma nih. kayaknya ya. Trauma sama uban kayaknya. Pernah dicabutin sama monkey kali ubannya gitu ya, teman-temannya gitu ya. Atau pernah jadi mongkinya Saya ya. pernah gitu kayaknya. Kok beruban ditanyain. Ya itu loh ya. Ya ya udahlah ya. Kecil itulah masalah hidup Nah, kalian. iya, sekecil itu gitu. Nah ini dok, Nah, dari YouTube Dastina Dastian Reskal. hmm. Berdamai dengan traumanya gimana? Atau cuman sadari dan biarkan lepas aja? Ya. Gimana Oke, tuh? jadi balik lagi ya. Pokoknya kalau kalian dengar saya ngomong balik lagi berarti kembali ke belakang. Ya, apa artinya? Bagaimana cara merilis trauma?
gitu kan? Hmm. Datang ke tempat praktek, kalian semua jangan diam-diam di sana. Emang nggak semua bisa semua di sini diambangin ya. Ya. Nggak bisa Oke, cuman denger-denger gini aja nggak misalnya ya. bisa. Sama kayak kalian nanya, oh saya punya usus buntu terus gimana? Ya operasi gitu. Oke. Terus gimana? Ya ke rumah sakit sini dibedah gitu. Ini minta tolong. Gimana cara ngebedahnya? Kok main? Wah, itu mereka bilang, pertanyaan nggak jelas ya gitu ya Ya. gitu. Datang aja ya. Datang nggak? Tapi mungkin gini, Ah, besok nih di acara akan saya berikan ya sebenarnya gitu. oke. Nah, tapi prinsip utama untuk merilis trauma, kita mesti tahu dulu mana yang mau dilepas itu, Hmm. Mana mana yang yang masih digenggam ya? mana yang mesti digenggam. Hmm. Gimana caranya? Nah, ada dua cara. Nah, ada yang pinter ketika saya berikan worksheet. Nah, saya tuh kalau habis praktek dan menurut saya ini masalahnya traumatik, Hmm. saya pasti akan mengirimkan worksheet. Hmm. Nanti klien disuruh ngisi. Oke. Ya, nah dari apa yang sudah ditulis nanti ketahuan tuh. Hmm. Kenapa? Ya karena dia jadi tahu, oh ini sumber-sumber saya. Hmm. Tuh, misalnya apa ya kemarin tuh. Nah, jadi saya dapat kasusnya itu seorang ibu yaitu serangan panik terus kan gitu, merasa mau mati gitu dia Panic bilang gitu. attack gitu. Panic attack ya. Terus? Capek dia gitu. Ternyata sumber trauma paniknya pertama kali setelah dia melahirkan. Hmm. Nah, waktu melahirkan itu ternyata pas lagi seksi cesaria, ya ternyata pendarahan banyak. Hmm. Sehingga si dokter Objina sampai naik ke atas ibunya. Hmm. Oh, sampai heboh harus menarik ininya lah segala macam. Jadi ada kehebohan di ruangan OK itu, teman-teman. Nah, jadi di situ dia merasa, oh, sampai dokter naik ke atas. Jadi merasa, udah, bentar lagi gue mau M nih, gitu, mau mati. Nah, itu. Hmm. Nah, ternyata waktu saya gali, kenapa kok ibu panik banget? Ternyata apa yang dia ingat adalah di situ. Hmm. Jadi trauma itu kamu harus cari tahu memori traumatiknya di mana. Hmm. Pertama itu. Kedua, kalau kamu ingat memori itu rasanya gimana? Hmm. Nah, kalau masih belum beres, masih nyangsang gitu di sini, Hmm. ya berarti belum beres. Berarti belum rilis gitu. Hmm. Jadi gimana cara rilisnya? Ya kalian sampaikan dulu, cari dulu di mana. Nah, kalau yang pinter, dia bisa nulis langsung tuh. Hmm. Kalau saya kan jelas ya, waktu TK ada peristiwa apa, Hmm. waktu SD ada apa, SMP ada apa, SMA ada apa. Ada yang bisa tuh. Hmm. Nah, ada juga yang nggak bisa tuh nyerah. Saya nggak bisa nulis, terpaksa ya. Saya kasih sesi private. Private tuh gimana? Ya udah, just you and me. Saya bilang ya udah, ayo kita ngomongin. Masalah kamu apa? Oh iya, saya merasa diremehkan. Oke, apa rasanya diremehkan, nggak diakui? Oke, kita cari. Kapan pertama kali kamu ngerasa diremehkan? Coba ingat. Ah, nanti ketemu tuh. Jadi kadang-kadang kamu kalau ngomong Gila ya. memori mungkin kamu nggak ingat, tapi salah satu cara untuk merilis, menggali dan merilis itu cari dulu rasa apa yang paling dominan di tubuh kalian. Oke. Rasa takut, diabaikan, marah, kecewa, cek ke belakang. Kapan pertama kali mengalami itu? Cuman kadang-kadang suka denial, dok. Aku tuh nggak apa-apa. Ya, memang begitu Aku ya. tuh emang udah menerima. Padahal tuh neken gitu. Iya, bedakan nahan dengan paham. Nahan dan paham. Iya, kalau nahan jadi bom waktu nanti. Hmm. Hmm. Dan memang kita nggak bisa paksa orang untuk bisa memahami itu. Hmm. Dan saya pun nggak bisa memaksa orang untuk. Jadi gini, ada juga yang datang ke saya, tahu punya trauma, tapi nggak mau dirilis ada. Karena nyaman dengan traumanya kali ya. Atau Lebih gimana? nyaman karena ada obat. Oh, Jadi ya gue, udah ngobat aja. iya, Ngapain sembuh? iya, Terus buat kalau dia cukup pakai obat. Gue oh, nggak mau lu ngorek-ngorek gue lagi. oh, Ada orang yang nggak mau. karena mungkin makin dikorek makin gak nyaman Iya, kali. walaupun sebenarnya, nah dari dulu di pertama tadi, itulah kapan masalah itu beres kalau kita hadapi gitu poinnya. Dia nggak mau ngadepin. Ngadepin nggak mau. Dia mau Belum cuma siap. mengobati tapi belum melampaui. Iya, jadi hanya cukup menghilangkan gejala, Oke, tapi nggak membereskan akar masalahnya. oke, Itu yang jadi masalah. Dan nggak semua orang mau itu saya kasih. oke. Tidak semua orang mau. Dan tidak semua orang tuh nyaman. Hmm, Nggak semua orang nyaman. Itu saya pahamin. oke. Makanya yang mau sembuh dan bisa sembuh biasanya nggak Bu. Itu adalah klien-klien yang sudah, "Wes lah, Give saya up. capek, tolongin saya Terserah. capek ya. Oh, Mau diapain?" Nah, udah. Kalau gitu, saya jauh lebih mudah untuk rilisnya. oh gitu dok. Iya, Daripada jauh. yang ngeyel ya. Ya, jadi saya ngerti berserah tuh, nerima tuh gimana itu. Begitu. Ya udah, aku sama dokter deh. Dokter mau ngapain? Sok. Benar-benar. Udah. Mau bongkar yang mana? Yuk, yang ini. Oke. Kalau saya teriak gimana? Teriak aja saya bilang. Hmm, Malu saya dengan orang. Saya bilang, hmm. kamu tuh bukan koruptor. Saya bilang, tenang aja. Tapi ini menarik dok. Kang Abu, saya ada yang mau serius, tapi Hmm. umurnya jauh lebih muda. Gimana cara menyikapinya?
Ya udah kalau mau masuk aja ya udah serius. Nah, susah amat tanya ke gua. Kita bukan Tinder ya, kita bukan biro jodoh, guys. Kalau Nggak, mungkin nggak mungkin gini-gini. Kalau yang lebih muda kira-kira lebih matang nggak ya psikologinya Hmm, gitu? ada itu Mungkin. juga. Heeh. Yang penting mah beunghar lah. Nah, udah. Yang penting kaya, guys. Kaya, ya udah nggak apa-apa. Nah, Yang penting jangan kan ada warisannya cerai. ke kamu ya, Hmm. gitu. Kira gitu, Apalagi yang udah kira-kira. rada kolot ya. Nah, Cari. itulah apa Nah, namanya? Jangan di sini lah. jangan. Pokoknya Ya, kayak nggak enak ya. Ini dari Diba. Kang Abu Dokter Rama, kalau istri orang terjebak dengan suami orang yang notabene seorang ustadz, saling mencintai, mode jalur langit, apa yang harus diberesin? ya beresin sendiri lah. Emang gitu-gitu jalur-jalur langit. Nah, jalur Eh, langit itu kan ustadz ya. Ini spesifik kasusnya ya. spesifik. Ini siapa yang terjebak? Kamu atau teman kamu? Dia kayaknya. Tapi pakai Kamu nama ini mah pakai ya. nama temannya. Itu seuzon nggak? Eh, ya udah emang iya kayaknya kamu ini mah udah jelas. Kamu terjebak kan? Nah, Eh, pura-pura. eh, Inilah modus-modus eh, ani-ani eh, jalur langit, guys. Ya, awalnya minta belajar agama sama ustaz, eh, minta belajar sholat, minta ini, lama-lama deket, eh, dibelain ke istrinya dibelainnya itu jalur langit tuh. Nah, eh. gimana beresinnya? Ya, kalau kamu merasa nyaman susah. Hmm, Beresinnya gimana? Ya, kamu sadar nggak bahwa itu banyak konsekuensi gitu loh. hmm, Kamunya mau keluar nggak? Kalau kamunya nggak mau keluar, percuma berterapi juga. hmm, Jadi perlu ada kesadaran dulu. hmm, Oh, ya, hmm, ngambil keputusan mau dipoligami misalnya begitu, hmm. ya sok weh Tapi asal jawabannya pasrah aku. Cenah. pasrah gimana maksudnya. Yang ngikut aja kali ya. Iya, ya udah kalau mau apa aja gitu kan kita nggak mau urusan juga. Iya, iya, iya. Tapi kalau kamu datang ke saya pengen lepas dari hubungan itu, yuk kita bicarakan Kalau gitu. datang saya pengen mempertahankan gimana? Ya jung weh kadis apa yang kamu datang ke saya pengen mempertahankan? Peduli Ya oke. saya mah. Oke, dirasa-rasa aja lah ya. Lah iyalah, ya pikir-pikir aja lah. Hmm. Kamu merasa nyaman begitu, sok aja. Hmm. Saya tahu kalian kan banyak yang ngeceng Kang Abu di sini kan. Berharap kalian nikahi Syria. Awas kalian ya. Ya. Ada indikasi ri. Bejakeun ka dona itu paling awas ya. Ini dok, ini menarik lagi dok. Hmm, hmm, hmm. Izin bertanya, ini dari Yusni Wahyudi. Hmm, Saya pernah merasakan hal yang nggak nyaman pas meeting. oke. Berasa pengen pingsan, juga jadi panik, dan sampai sekarang saya kalau meeting nggak betah. Hmm. Duduk aja nggak bisa diem. Apakah ini trauma? Sedangkan pekerjaan sayanya sering meeting. Itu mah serangan panik kayaknya. Oke. Bisa jadi Anda punya kekhawatiran dengan orang banyak atau tadi pernah salah waktu presentasi gitu biasanya Kang Abu. Hmm. Jadi kemarin saya ada kasus tuh, ya masalah meeting laki-laki itu. Jadi dia kerja di corporate, dia minta tolong ke saya. Kenapa? Dia setiap meeting tremor, Tremor. deg-degan, keringat dingin. Mau ngomong ini, selalu dia serahin ke temannya. Pokoknya tiap dia mesti bicara nggak, dia mending nyiapin PowerPoint-nya. Karena kalau dia ngomong, pasti balelol, Hmm. blank gitu, black out gitu. Hmm. Saya cari ternyata 2 tahun lalu dia pernah meeting. Saya bilang pernah nggak dulu kayak gini? Hmm. Pernah. Nah, kapan terakhir kamu ngerasa meeting baik-baik saja? Ada tuh 2 tahun lalu. Ada apa di situ? Ternyata dia mempresentasikan proyek menurut teman-temannya nggak maksimal, jadi dikekek apa istilahnya diejek-ejek. Ejek-ejek, dibully. Ini aja ya itu. Di situ kamu salah gini gini gini. Nah, itu. Jadi dicek dari situ siapa tuh tadi tuh? Hmm. Si Mas atau Mbak tadi yang mau di meeting tuh. Ya, Dicek. Mbak Yusni Mbak kayak. Yusni, ya itu jadi dicek gitu. Kapan pertama kali Anda merasa takut banget sama meeting? Takutnya apa? Hmm. Takut pingsan. Pernah apa? Nah, itu perlu dicek. Hmm. Nggak bisa jawab sini. Ini perlu saya wawancara kalau yang gini ya. Oke. Gitu. Dok, saya sudah memaafkan tapi masih ke-trigger. Nah, berarti belum memaafkan ya. Gimana, Dok? Supaya triggering ini tidak sekuat yang trigger yang lalu misalnya ya. Supaya voltasenya turun dan akhirnya triggernya jadi santai dan bisa melepaskan. Gimana caranya? Iya, balik lagi ya. Bedakan memaafkan sama mengampuni sama memaklumi gitu aja. Maaf, ampun, maklum. Beda. Ya, mana yang harus duluan? Ya, gini, artinya itu hanya untuk menjelaskan ya kenapa Anda mesti ke-trigger. Bisa jadi bukan maafin, lagi maklumin aja. Oh, maklum. Oh, ya udahlah, ya dimaklum. udahlah. Tapi belum dimaafin. Belum maafin. Oke. Itu. Oke. Berarti Anda baru maklum.
Ah, baru hampuraeun ah, gitu. Ya tapi secara rasa belum beres, berarti belum maafin oke, gitu. Jadi oke, itu berarti masalahnya bukan di personal, oke, tapi di momentum. oke, Gitu aja. oke. Mm-mm. Nah, sekarang balik lagi dok. Gimana? Ya, ke permaafan lagi sih ujung-ujungnya. Iya. Letting go, Berarti memaafkan. iya. Tuh. Cara tercepatnya gimana, Cenah? Susah kalian ya gitu ya cara tepat gimana? Ya kamunya ngakuin dulu mau nggak dibantu, udah Tuh, gitu. ujungnya ke situ ya. Cara tepat ya, ngakuin dulu mau dibantu. Hmm. Jadi gini, teman-teman, cepat boleh, buru-buru jangan. Hmm. Cepat boleh, tapi rusuh jangan. Nah, ini bagus nih. Boleh cepat, tapi jangan rusuh. Jangan rusuh, Bagus, bagus, bagus. jangan. Oke, oke. Kamu pergi dari rumah ke tempat tujuan, cepat boleh nggak? Boleh. Tapi kalau rusuh risikonya apa? Ketabrak, Hmm. jatuh, Hmm. nggak nyampe tujuan kan? Nah, Hmm. makanya tenang. Hmm. Itu proses. Banyak orang tuh datang ke saya nggak mau nikmati proses. Gitu. Udah lah obatnya itu nggak mau nikmati proses kan? Oke. Udah lah obat aja lah gitu. Ini Hmm. sampai kapan ya? Ya elah, saya bilang kejadiannya udah 10 tahun dipendem, pengen hilang 2 minggu. Hmm. Oh, saya kamu saya kumaha Nah, ini gitu. bagus dok. Ngomongin religius nih. Heeh. Izin Kang Abu mau tanya, kenapa aku Hmm. kalau ketinggalan ritual sholat tidak ada rasa bersalah atau tidak Hmm. takut dosa? Hmm. Padahal dari kecil hidup di lingkungan keluarga religius banget. Hmm. Sampai sekarang pun selalu diomeli ortu kalau ketinggalan sholat. Katanya jangan menyepelekan sholat. Jangan buat main-main. Itu gimana ya? Apakah aku ada trauma beragama? Wah, keren dong. Ya Dan itu kayaknya banyak yang mengalami. silakan Anda yang Eh, jawab itu mah. Oh, Bisa jadi itu udah cuek aja sih. cuek. Jadi udah apa udah mati rasa tuh begitu, udah ngapain lah gitu. Bisa jadi. Ya, itu perlu diwawancara lebih lanjut. Tapi kan maksudnya bukan berarti harus takut ketinggalan sholatnya ya. Iya, Bener nggak sih? iya, betul. Maksudnya, maksudnya kalau itu takut berarti dilakukannya bukan ikhlas dong. Iya, betul itu. Mungkin pola pikirnya begitu gitu. Ngapain gua sholat, lu marah-marah juga. Sholat hubungan gua sama Allah kali gitu mikirnya. Hmm. Gitu dia punya pola pikir berbeda. Yang nggak merasa bersalah karena mungkin dia pikir itu urusan dia sama Tuhan. Ya, ya. Kenapa lo jadi ikut campur gitu? Nah gini, Nah, bukan berarti ketika orang ketinggalan sholat nggak enak itu baik di hadapan Tuhan. bukan, Belum tentu. belum tentu. Iya, Sholatnya yang mana juga. ya betul. Luas ya. Luas banget. Benar, benar, benar. Ya jadi kalau Anda nyaman ya, ya mungkin yang dikhawatirkan pendapat dari orang sekitar. Hmm, Ya itulah, ya balik lagi. oke, Anda yang harus jawab itu, oke. jangan saya. Ya maksudnya jangan membuat general bahwa Mm-mm. waktu ngerasa 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 nggak sholat dan nggak enak Mm-mm. itu hal yang buruk juga gitu, Iya, belum tentu iya, gitu ya. betul, betul. Oke, sip. Ini dari Mbak Ayu Paharamesti. Mau tanya Kang Abu dan Dokter Rama, saya cemas yang sering membuat susah tidur dan tension headache. Hmm. Memang hidup saya lagi di titik bawah 1 tahun ini, tapi saya udah konsisten action, terus berkarya dan maju terus. Belajar surrender juga terlepas dengan hasil atau uncertainty ini. Tapi cemasnya cukup mengganggu. Gimana tuh? Cemasnya terus ngeganggu padahal udah mencoba melakukan something, creativity dan seterusnya gitu. Gimana tuh? Datang ke profesional, Nah, Ibu, nah, Bapak. ya, ya, ya. Karena gini, kalau sudah melakukan sendiri, nonton Letting Go sampai 700 episode, belum keluar juga, berarti Anda butuh bantuan. Hmm, Kenapa sih? Nah itu yang jadi masalah. Mungkin gengsi nyari bantuan ya, bisa jadi ini. betul, betul. Kan kok belum nyari bantuan? Pertanyaan saya. Kok nggak tahu nih, saya takut ngejat ya, tapi kenapa egonya begitu besar? Saya melakukan action, action, action. Ya sama kayak misalnya motor kalian mogok, Hmm. mobil kalian mogok, udah saya oprek nih, atau laptop kan, udah oprek kok masih nggak nyala, ya datang lah, Ke BC. datang aja cewek, Eh, apa susahnya gitu eh, loh. eh. Bisa jadi gini, karena terapis, konselor, dokter, psikiater, psikolog itu seperti kalau kamu di olahraga tuh kayak pelatih kan, Bu. Hmm. Nah kan misalnya gini, misal level siapalah ini, saya Benjamin Sesko ya, Hmm. MU nih pemain MU saya nih ya, Hmm. MU ya gitu. Misalnya Bruno Fernandes gitu, jago banget lah di MU gitu. Oke, masalahnya adalah ketika dia main, perlunya ada coach apa sih? Dia bisa ngelihat waktu di pertandingan mana aja dia salah oper, Hmm. berlebihan. Nah, untuk Ya, melihat di sisi sudut pandang ini guys, ya, yang dia nggak bisa ngelihat yang sendiri. nggak bisa lihat blind spotnya itu. Hmm. Nah, jadi perlunya ke terapi salah satunya ke profesional adalah untuk mencari blind spot mana yang gue nggak ngeh. Hmm. Itu. Hmm. Nah, kadang-kadang dianya tuh perlu ada bantuan itu. Ada kemarin juga begitu saya. Hmm. Udah ke sana sini 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 ternyata masalahnya
masalah ayam itu Hmm. menarik itu buat saya. Hmm. Dia takut banget, cemas banget. Ternyata masalah apa sih? Masalah waktu kecil, masalah ayam. Oke. Karena ayamnya mati dimarahin ibunya. Ya, Ada tuh itu. pernah cerita kan? Ya, kan kayak nggak make sense, tapi Ya. buat dia pas dia cerita, iya ayam saya mati, ibu saya ini mengejek-ngejek saya. Itu aja mati, nggak bisa ngurus ayam, mau dibuatnya sakit hati. Hmm. Nah, itu yang perlu dicari sama siapa tadi tuh? Mbak Ayu, Mbak Ayu ya. Jadi intinya ke profesional aja, Mbak, untuk dicari saran saya saya. mau bikin polling, Dok. Hmm. Teman-teman ya yang nonton ini semua, Hmm. tolong siap-siap typing. Saya cuma mau nanya. Kalau ke psikolog dan ke psikiater gratis, kalian mau datang nggak? Jawab. Ya, coba. Kalau gratis mau datang nggak? Mau nggak? Karena rata-rata ya, Dok ya. Hmm. Tuh. Oh, Karena langsung mau. gini-gini. Hmm. Karena rata-rata kalau tadi saya ngelihat si komen-komen, Iya. komen-komen, Hmm. itu memang ujung-ujungnya bukan masalah mau nggak mau, tapi Hmm. urusannya terpentok kepada biaya sih, Dok. Biaya. Oke. Gitu. Ya balik lagi ya. BPJS. Kita Hmm. kita kita kembali ke kemampuan individu juga sih ya, Ya. masing-masing gitu. Cuman maksud saya, saat kita memang memerlukan dan membutuhkan, Hmm. jangan ragu-ragu untuk datang ke profesional karena mungkin di sininya masih ada mindset bahwa kalau ke profesional tuh gimana gitu, Dok. Iya. Ya kan sama kalau kamu sakit gigi, masa nggak dokter gigi sih? Hmm, Mau bongkar sendiri gitu? hmm, Tukang cukur aja minta cukur temannya kalau mau cukur. hmm, Sama saya juga gitu. hmm, Ya kadang-kadang ada hal yang kita nggak bisa notice gitu. Ternyata teman saya notice gitu. hmm, Banyak. Makanya perlunya ada orang luar tuh dalam konteks yang terpercaya dan memang profesional dan memang paham untuk melihat yang kita nggak bisa lihat, itu intinya. hmm, Dan memang tadi karena mungkin dianggap ini bukan masalah urgensinya, bukan maaf ya, bukan hidup mati. hmm. Jadi orang ngelihat ini kayak nantilah gitu. Ya. Mungkin nggak diusahain aja Ya, kali ya. jadi gini, kalau misalnya sakitnya jantung, Hmm, terus napas, ya hmm, orang bisa minjem-minjem uang loh guys. hmm, 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 Untuk bawa ke rumah sakit, pinjem dulu dah segini buat bawa bokap gua ke sini, hmm, 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 buat nyokap gua gini. hmm, hmm, Karena urusannya hidup mati. hmm. Sementara kalau yang ini kan mungkin dianggap, Biasa ya aja. gue coba sendiri deh, gitu kan gue masih ini, gitu teman-teman. Mungkin ini mah hanya tebakan saya. Jangan digeneralisir ya, Hmm. begitu. Oke, Dok, terima kasih Hmm. teman-teman. Thank you ya. Semoga obrolan-obrolan yang sering kita lakukan ini juga semakin familiar dengan rasa trauma kita, Iya, betul. lebih banyak juga pengetahuan tentang Mm-mm. psikologinya kita, karena Mm-mm. kadang mungkin kita merasa kekurangan iman, padahal kekurangan kesadaran. Dalam konteks, Kurang imin ya. dalam artian mungkin mungkin bukan diberesin imannya sih, tapi Mm. pengetahuan tentang psikologinya misalnya. Iya, iya, Mungkin kita merasa banyak dosa, tapi mungkin karena emosinya nggak oke. iya. Mungkin kita merasa cemas karena mungkin diguna-guna, Dok. Ya, Tapi bisa jadi. bisa jadi, Bisa jadi. padahal perasaannya memang psikologinya nggak oke. Nah, Iya, memang kita hidup di lingkungan yang serba cepat menilai ke arah-arah situ. iya. Tapi ayolah kita masuk ke arah-arah yang lebih logik, Logik. arah-arah yang lebih terarah dengan sains, Ya. pengetahuan, Mm-mm. fakta, dan harapannya teman-teman tidak ada yang bisa care sama jiwa kita, tidak ada Mm-mm. yang bisa sayang sama diri kita, kecuali kita menyayangi kita. Siapa lagi sih yang mau sayang sama jiwa kita gitu. Ya. Itu sih poinnya. Final statement, Dok, tentang trauma. Oh ya, besok acara di Orasio Vide, teman-teman yang mau datang Alasan silakan. offline masih bisa pendaftarannya. Jadi teman-teman lihat aja Mm. feed saya sama Dokter Rama, mau di IG mau di TikTok. Ya. Kita besok akan ada offline jam 10 pagi di Bandung di Dokter Cipto di Orasio Vide. Mm. Yang berkenan untuk hadir masih Gas. ada kesempatan. Gas, seatnya Mm. masih ada sekitar 15-an lah Ya, ada gitu. tuh ya, udah banyak yang Ah, datang guys. udah Ayo. lumayan lah yang daftar gitu. Jadi masih ada sisa yang mau datang dipersilahkan. Terakhir, Dok, final statement untuk obrolan kita di Obrolan hari siang ini hari ini. ya tadi ya guys, bahwa eh, trauma itu bukan sesuatu yang berbahaya selama kalian menyadari apa penyebabnya. Jadi tolong kalau kalian memang nggak bisa beresin sendiri, datanglah ke ahlinya ya. Jangan takut, saya nggak galak kok ya. Om nggak galak kok ya, tenang aja ya. Om nggak galak kok, om saya nggak galak kok ya. Paling dicubit-cubit Om nggak dikit. galak tapi menjebak. Iya sedikit lah ya, gitu. Oke, berani ya guys. Oke, terima kasih teman-teman, Ibu dan Bapak. Semoga obrolan ini ada sesuatu yang bisa dikunyah, Ya, ada nutrisi buat jiwanya, ada sesuatu yang bisa kita juga ya terus bertumbuh ya. amin. Dan jangan lelah untuk menerima diri, jangan lelah untuk mengenal diri. Dan kalau kata Dokter Rama, capek boleh sesaat, Lelah boleh. lelah boleh sesaat, istirahat boleh sesaat, Ya. tapi jangan nyerah. Jangan nyerah. Awas kamu Jangan. kalau nyerah ya. Talapung tuh Jangan. saya kalian ya. Awas.
Dadah guys. Dah semua. Thank you ya. Thank you. Terima